Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita masih diberikan jatah usia, kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan ini dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa, fasilitas yang berkelas. Semoga tentunya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh rangkaian amaliyah ibadah kita dan Allah mengampuni segala noda dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin amin Allahumma amin. Salawat beriringkan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, penyempurna risalah Islam, dan beliau juga merupakan sosok guru terhebat sepanjang zaman yang layak dan pantas kita tauladani seluruh aspek kehidupan beliau sehingga kita pun layak dan pantas di bil akhir nanti mendapatkan syafatul uzmanya biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini seringkali disebut dengan Syahrul Quran, yakni bulannya Al-Quran. Dan memang permulaan Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Tentunya untuk petunjuk atau sebagai pedoman hidup umat manusia. Ketika kita berpedoman kepada Al-Quran, maka insya Allah perjalanan hidup kita akan terbimbing. Perjalanan hidup kita akan terarah. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan ketentraman, akan mendapatkan kedamaian, serta keadilan dunia dan akhirat. Namun, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kita kaum muslimin, masih banyak yang jauh dari Al-Quran, mulai dari jauh tidak mampu membacanya. Ada yang sudah mampu membaca Al-Quran, namun tidak rajin membacanya. Ada yang sudah rajin membacanya, namun tidak memahami isinya. Ada yang sudah mampu memahami isinya, namun tidak mampu untuk mengamalkannya. Ada yang sudah mampu mengamalkannya, namun hanya sebatas untuk diri sendiri, belum merangsang, belum mengajak orang lain untuk mengamalkan dari Al-Quran ini. Oleh karena itu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, mengajak kepada kita, mengingatkan kepada kita, mengetuk kepada kita untuk senantiasa komitmen dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan ini, mari kita semakin kuat, motivasi kita semakin kuat untuk mengakrabkan diri, untuk meningkatkan keakraban kita kepada Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Ketika kita di bulan Ramadan ini mampu meningkatkan keakraban kita, mampu meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, maka itu adalah indikasi dari keberhasilan ibadah Ramadan kita. Al-Quran sekali lagi adalah merupakan petunjuk bagi kita, pedoman bagi kita dalam mengarungi seluruh aspek kehidupan ini. Dan Al-Quran ini menjadi tolok ukur kita dalam kehidupan ini karena menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sangat jelas Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam segala aspek kehidupan. Kita pun menggunakan Al-Quran ini sebagai tolak ukur karena Al-Quran memang berfungsi untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, dengan kita mempedomani Al-Quran, kita akan memahami mana yang benar yang harus kita jalankan, mana yang salah yang harus kita hindarkan. Oleh karena itu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai komitmen kita iman kepada Al-Quran, maka Ramadan ini kita jadikan sebagai titik awal pemberangkatan untuk senantiasa meningkatkan keakraban kita dengan Al-Quran. Mari kita senantiasa baca Al-Quran dengan tartil, kemudian kita kaji artinya, terjemahnya,
dan kita pahami makna yang terkandung di dalamnya. Kita kaji tafsir-tafsir Al-Qur'annya, dan tentunya mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa melimpahkan taufik hidayah kepada kita agar kita senantiasa mengamalkan dari isi Al-Qur'an ini. Ketika kita mampu membacanya, kemudian memahami isinya, kemudian mampu mengamalkannya, maka insya Allah Al-Quran ini akan menjadi penolong kita, akan menjadi sahabat kita di akhir nanti. Bagaimana Rasulullah mengabarkan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, maka Al-Quran itu di yaumil akhir nanti akan menjadi penolong, akan menjadi syafaat ketika tidak ada lagi pertolongan yang lain. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan keakraban kita dengan Al-Quran. Semoga Allah selamatkan kita, semoga Allah melimpahkan kebahagiaannya kepada kita. Wasilahnya kita senantiasa membaca, mengkaji, mengamalkan isi Al-Quran. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga mencerdaskan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.